Karya emas Pak Dewa ini juga diapresiasi langsung oleh Presiden Joko Jokowi Widodo. ya Heeh. ketika beliau berkunjung di sini. Karya emas yang dimaksud itu adalah ya ini lembaga pendidikan yang tertata Mm-mm. rapi, bersih, indah, di dalamnya ada apa namanya Danau. danau, ada Mm-mm. taman, ada lapangan sepak bola dan sebagainya. Iya. Fasilitas-fasilitas lain juga sudah terpenuhi di sini. Mm. Nah, beliau ini langsung menyampaikan dalam sambutannya, dalam pidatonya ya, dalam pidatonya bahwa beliau saya sudah sering kali berkunjung di pondok pesantren, Mm-mm. tapi baru Kali ini tapi baru. baru kali Heeh. ini melihat pesantren yang bersih, indah, bangunannya tertata rapi, arsitekturnya Mm-mm. luar biasa, di dalamnya ada taman, ada Danau. danau, Mm-mm. sangat indah. Ini orang nomor satu Indonesia loh, ya Presiden Jokowi ini orang nomor satu Indonesia mengapresiasi keberadaan pondok pesantren Darul Ma'arif Kaplongan. Luar biasa kan ini. Ya kita berterima kasih lah kepada Pak Dewa yang sudah bisa mewujudkan lembaga pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat DM, ketemu lagi bersama saya Agam Alvin Salam di podcast Ngantri, ngobrol bareng santri. Kali ini di podcast keempat kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah seorang anggota DPRD fraksi Partai PKB yang mana sekarang nama beliau sedang booming di kampus hijau karena buku beliau yang beliau tulis yakni tentang pendidikan di mata dewa. Langsung saja kita sambut beliau. Assalamualaikum Pak Imron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman boleh kenalan dulu Pak sama Sobat DM. Eh Nama saya Imron Rosadi. Saya alhamdulillah sekarang menjadi anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. eh Dulu saya pernah aktif di gerakan mahasiswa di pondok pesantren dan menjadi aktivis-aktivis sosial di Kabupaten Indramayu. Ya mungkin itu yang bisa saya ceritakan terkait pribadi saya. Nggak terlalu istimewa sebenarnya, biasa-biasa saja gitu. Kalau saya baca biografi Bapak itu Bapak lulusan dari Babakan Ciwaringin, begitu Pak? Ya, saya mesantren di Babakan Ciwaringin dan sampai hari ini masih hampir tiap minggu bolak-balik ke Babakan Ciwaringin. Masya Allah. Nah ini sobat, kita sekarang sudah duduk bareng dengan Bapak Imron Rosadi. Pasti penasaran kan bagaimana nanti kita mengulas tuntas mengenai buku pendidikan di mata dewa. Nah, namun sebelum itu, sebelum saya membahas terkait buku ini, saya ingin bertanya dulu Pak. Siap. Bapak itu sepengetahuan saya yang saya baca itu, awal mula kenal dengan Bapak Dewa itu seperti apa Pak? Perjalanan karir Bapak yang mana Bapak ini seorang santri yang sekarang bisa terjun di dunia politik gitu Pak. Kemudian bagaimana Bapak bisa terjun ke sana? Apakah langkah-langkah seperti apa yang hingga sekarang ini meniti karir bisa sejauh ini gitu? Pertama saya mengenal Pak Dewa. Pak Dewa ini akronim ya. Iya. Bapak Haji Dedi Wahidi ya. Iya. eh Ketika beliau menjadi ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Indramayu. Beliau menjadi ketua, terus kemudian menjadi anggota DPRD dan sekaligus menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Indramayu. Setelah itu menjadi wakil bupati Kabupaten Indramayu. Mm-mm. Nah, awal kenalnya dari situ. Awal kenal dari situ, tidak sampai kenal dari mulai kecilnya seperti apa dan sebagainya. Nah, itu di buku ini diceritakan berdasarkan cerita-cerita temannya, saudaranya dan lain sebagainya. Mm-mm. Ya, jadi pertama kenal ya hanya Pak Dewa itu seorang aktivis NU yang kebetulan menjadi politisi, menjadi ketua partai, menjadi anggota DPRD, wakil ketua, menjadi
wakil Bupati Indramayu. Nah itu kenal pertama di situ. Mm-mm. Lalu sampai Bapak sekarang dilantik menjadi anggota dewan itu seperti apa, Pak? Ya eh awal kenal, terus kemudian saya coba untuk berkomunikasi setelah kenal kan. Setelah profilnya sudah saya dapat. Karena saya basicnya memang dari sejak mahasiswa menjadi aktivis mahasiswa yang sering melakukan aksi-aksi, demo dan kegiatan-kegiatan sosial daripada banyak mengikuti pelajaran di kuliah atau di kampus. Saya lebih cenderung aktif di luar, di ekstra kampus. Nah, setelah itu saya coba berkomunikasi, alhamdulillah komunikasi, bisa langsung ketemu beberapa kali, ngobrol dan terusnya, dan akhirnya dari situ mungkin karena basic saya seorang aktivis ya, maka hampir sama persis perjalanannya. Jadi beliau juga seorang aktivis kan, aktivis dari mulai pemuda Ansor, pernah juga sebagai ketua LP Marib Indramayu. Nah, saya juga basicnya sama, lulusan pesantren yang kebetulan cenderung aktif di kegiatan-kegiatan sosial, nyambung beberapa kali ketemu, diskusi. Akhirnya waktu itu sekitar tahun 2009, sebelum 2009 lah, saya berkomunikasi lagi dan ditunjuk sebagai manajer pemenangan Pak Dewa pertama kali mencalonkan DPR RI. Saya waktu itu ditunjuk, alhamdulillah berhasil mengantarkan beliau ke Senayan sebagai anggota DPR RI. Kalau itu berarti posisi Bapak sudah menjadi tenaga ahli Pak Dewa? Belum. Waktu itu meskipun Pak Dewa berhasil menjadi anggota DPR RI, saya belum berkesempatan diajak mendampingi beliau ke Jakarta. Ada teman-teman yang mungkin secara pilihan pandangan Pak Dewa, saya ini harus membawa tenaga ahlinya ini, stafnya ini. Saya waktu itu tidak terbawa dan saya meneruskan aktif sebagai pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Indramayu. Kalau Bapak diangkat menjadi tenaga ahli sendiri itu dimulai dari tahun berapa, Pak? Saya diangkat sebagai tenaga ahli setelah pemilu 2014. Saya diajak ke Jakarta sama Pak Dewa, dan pada awalnya memang saya dititipkan ke sama-sama anggota DPR RI dari partai PKB. Nah, belum langsung bergabung dengan Pak Dewa, dititipkan mungkin dengan tujuan untuk bisa mencari pengalaman di luar dulu, setelah itu bisa bergabung, dan akhirnya 1,5 tahun sebagai tenaga ahli anggota DPR RI di anggota lain. Setelah itu diminta bergabung dan setiap harinya ya selalu bersama dengan Pak Dewa. Baik. Nah, teman-teman, begitu kiranya sosok Bapak Imron Rosadi, seorang santri yang sekarang menjadi anggota dewan. Nah, dari tadi diceritakan awal mula beliau bertemu dengan Pak Dewa sampai diangkat menjadi staf tenaga ahli Pak Dewa sendiri. Nah, sebelumnya saya sudah baca buku ini, Pak. Nah, alhamdulillah saya sudah baca buku ini. Begitu banyak kisah-kisah yang saya dapat di buku ini yang sangat menginspirasi. Nah, teman-teman mungkin penasaran, Pak. Sampai kemarin ketika saya bawa buku ini, itu buku yang Pak Dewa katanya. Oh, coba saya mau minjem dong baca. Nanti kata saya coba ini dulu, mau baca dulu kata saya. Mungkin nanti akan dipasarkan mungkin seperti itu ya, Pak. Atau sudah? Memang sekarang baru cetak beberapa sebagai sampel untuk bahan kajian internal dulu. Apakah masih ada kekurangan atau memang ada sesuatu yang perlu ditambahkan. Nah, setelah itu mungkin dalam waktu dekat insya Allah akan dipublish ke pasar ya. Oke. Pasar. Silakan yang berminat silakan bisa berkoordinasi dengan pengurus yayasan yang ada di sini. Bisa juga ke online shop yang sudah kami sediakan. Oke, siap, Pak. Nah, tadi kan saya udah baca begitu banyak kisah-kisah di sini, Pak. Banyak pelajaran. Bahkan saya sendiri yang sudah di sini hampir jadi santri, sekarang sudah jadi pengurus di sini, baru tahu kenal sosok Pak Dewa itu setelah baca buku ini gitu, Pak. Nah,
Sebelumnya kan tadi saya sudah menanyakan Bapak dari awal bertemu sehingga menjadi tenaga ahli beliau. Terinspirasi dari apa sih Pak Bapak menulis buku ini itu? Eh, Sederhana saja ya inspirasinya. Saya memandang Pak Dewa ini sebagai salah satu aktivis NU Mm-mm. ya dari muda sampai sekarang ya. Dan keberhasilan-keberhasilan beliau ya banyak. Terbukti dengan berdirinya kampus hijau ya Mm-mm. yang mengelola 9 lembaga. Itu ya tidak bisa kita pungkiri bahwa itu keberhasilan beliau kan. Ya, itu udah sesuatu yang pasti ya bisa di. Apalagi juga ada khususnya di Kabupaten Indramayu sudah menginspirasi banyak orang untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan LP Maarif dengan label NU atau Maarif. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya sangat membanggakan dan ketika ini tidak sampai kita tulis, sampai kita rekam jejaknya, ya mungkin pengetahuan orang tentang Dewa hanya mungkin mohon maaf hanya dalam waktu kurun tertentu ya. Iya. Masa beliau masih ada atau tapi kalau kita tulis di buku dan selagi buku itu masih ada ya buku masih ada dan diproduksi terus-terusan insya Allah nanti sampai generasi selanjutnya kita dan generasi selanjutnya bisa mengenal Pak Dewa. Bisa tetap Ya. terkenang gitu. Oh ya di Indramayu ada tokoh NU. Namanya Pak Haji Didi Wahidi, sebutan akrabnya Pak Dewa. Kira-kira begitulah nggak terlalu apa namanya yang prinsip-prinsip. Nah, di samping itu juga ada sesuatu yang memang bisa menginspirasi banyak orang. Nah, dari buku ini di buku ini juga diceritakan kan pandangannya beliau, terus gagasannya beliau, ide-ide beliau. Ini ada juga saya tulis di sini. Nah, ini saya pikir kalau tidak ditulis pandangan dan perkataan Pak Dewa ya hanya sekilas kan gitu. Begitu diomongkan ada saksi hidupnya yang mendengarkan. Hanya terekam sejenak gitu. Nah, iya terekam sejenak kira-kira seperti itu. Tapi kalau sudah ditulis dibukukan insya Allah nanti oh iya Pak Dewa dulu pernah berbicara soal ini. Iya. Nah, terus Pak, ini yang menjadi pertanyaan saya. Mungkin teman-teman sobat DM juga bertanya-tanya. Bapak Dewa itu yang kita kenal itu adalah tokoh politik, Pak. Mungkin kalau teman-teman belum baca kenalnya tokoh politik karena seorang anggota DPR RI dan lain-lain. Nah, kenapa di buku ini itu tertulisnya pendidikan di mata Dewa, Pak, bukan politik di mata Dewa. Nah, itu. Ya, hari ini kita melihat atau apa namanya punya penilaian terhadap Pak Dewa sebagai tokoh politik. Ya, oke itu sah karena memang terbukti beliau hari ini menjadi anggota DPR RI dan itu lembaga politik. Lembaga politik. Nah, tapi sebelum itu ya tidak banyak orang tahu bahwa Pak Dewa itu dulu pernah apa namanya menjadi guru, pernah menjadi kepala sekolah, pernah mendirikan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikannya hari ini menjadi lembaga pendidikan yang bonafit kan gitu. Nah, itu kan udah jelas rekam jejak sebelum menjadi politisi itu beliau sebagai aktivis pendidikan atau praktisi pendidikan atau pengelola pendidikan. Nah, jelas. Nah, sekarang setelah beliau menjadi anggota DPR RI, ternyata beliau di benaknya banyak apa namanya gagasan dan ide-ide ya seputar dunia pendidikan lagi pada akhirnya. Makanya tugas pertama beliau menjadi anggota DPR RI langsung ditempatkan di Komisi 10. Komisi 10 itu diantara mitra kerjanya Menteri Pendidikan. Jadi pendidikan lagi. Sekarang di Komisi 5 apa namanya mitra kerja salah satu mitra kerjanya adalah Menteri PUPR apa namanya bidang infrastruktur lah ya terkenal mitra kerja bidang infrastruktur. Ternyata di situ juga beliau selalu ngomong dalam rapat kerja dalam kesempatan lain bahwa infrastruktur untuk pendidikan pun harus segera dilakukan perbaikan. Jadi jelas apa namanya meskipun sudah tidak di Komisi 10 sebagai mitra kerja yang salah satu mitra kerjanya adalah Menteri Pendidikan di Komisi 5 pun masih tetap ngomong
tentang pendidikan. Nah, kira-kira begitu. Nah itu teman-teman, berarti kan alasan Bapak Imron memberi judul di buku ini Pendidikan di Mata Dewa, teman-teman harus baca makanya biar tahu ya Pak. Oh gitu. pasti, kalau nggak baca ya rugi. Kalau nggak baca mungkin taunya sekilas Pak Dewa sekarang tokoh politik gitu. Ya, Ya, gitu seperti aja. itu. Nah mungkin bisa diceritakan Pak atau diberitahukan Sobat DM ini sedikit terkait apa isi di dalam buku ini Pak, biar nambah penasaran nih. Ya, sebelum itu ada cerita menarik juga ini saya sampaikan di sini ya. Siapa? Buku ini saya tulis sejak tahun 2015. Tahun 2015 pengumpulan data dan sebagainya sudah terkumpul materi sekitar 75%. Nah, pada akhirnya alhamdulillah ketika mau dilanjutkan ada sedikit trouble. Pertama, filenya yang ada di komputer atau di laptop saya waktu itu, laptop sayanya rusak. Masya Allah. Jebol harddisknya nggak bisa terambil filenya. Alhamdulillah sudah tersimpan di flash disk ya, di flash disk. Nah, ya kita jalan lagi, trouble lagi ternyata. Setelah saya waktu itu pulang pergi Indramayu Jakarta naik kereta, flash disk saya kantong di celana, ternyata terjatuh di kereta. Masya Allah. Hilang juga filenya. Jadi sekian tahun dari 2015 sampai sekarang 2022 baru bisa dilanjutkan, itu karena memang ada banyak masalah. Tapi ini yang menarik lagi soal cover ini sudah selesai waktu itu, sudah selesai dibikin karena memang sedikit lagi mau naik cetak waktu itu. Karena materinya hilang jadi tidak bisa dilanjutkan. Nah, teman saya yang membuat cover, termasuk ini tulisan yang ada di sini yang sedikit menggambarkan tentang profil saya. Nah, saya waktu itu kan belum jadi apa-apa, hanya jadi tenaga ahli DPR RI. Tapi di situ sudah ditulis ini sebagai anggota DPRD Indramayu. Sejak tahun itu Pak. Tahun itu. Padahal Bapak belum Saya menjadi. belum mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kabupaten Indramayu, belum pernah bermimpi menjadi anggota DPRD Indramayu, tapi sudah ditulis dan alhamdulillah sekarang terbukti. Sekarang terbukti gitu. Nah, ini yang saya juga baru tahu. Oh iya, ini padahal ditulis 2015. Saya baru menjadi anggota, bukan sebagai anggota DPRD, tapi ini sudah bisa dibuktikan sekarang lah, kira-kira begitu. Nah, terkait isi, memang di sini lebih lengkapnya mungkin sahabat-sahabat bisa nanti ya belilah bukunya, beli buku terus dibaca. Tapi saya bocorkan di sini bahwa di dalamnya itu ada mengupas tentang ada 4 bagian. Ada 4 bagian. Bagian pertama mengenal dewa lebih dekat. Ya, ini di dalamnya ada cerita dari masa kecil. Bahwa masa kecil beliau itu dulu sempat sama, saya juga pernah mengalami. Orang tuanya memiliki peliharaan bebek di rumah, tapi nggak banyak. Dan ini harus dikasih makan yang kalau bahasa Jawanya yang amis-amis. Yang amis-amis itu bukan manis, bukannya. Yang amisan. Iya, amisan. Pak. Jadi Pak Dewa masa kecil itu sama orang tuanya disuruh pergi ke sawah, jadwalnya bergantian dengan kakaknya mencari yuyu. Yuyu itu kepiting kecil. Kepiting sawah. Kepiting sawah ya. Yuyu itu kepiting sawah. Nah, beliau suatu hari pergi ke sawah dan mencari yuyu. Pulang sampai di rumah yuyunya digeprek, nanti dikasih makan ke bebek. Nah, itu kan menurut saya atau menurut sahabat-sahabat yang lain juga bisa jadi sesuatu yang mustahil. Masa seorang dewa gitu. Dewa dulu pernah Masa begitu kecilnya gitu seperti loh. itu. Ya. Pernah mencari yuyu, pernah jualan es yang di plastik itu es lilin gitu. Ya kayak model es lilin di sawah-sawah. Saya juga pernah dulu begitu. Jadi ya siapa yang tahu lah kira-kira begitu, kecuali mungkin keluarganya sudah pasti tahu ya, yang masih seusia waktu itu kan pasti tahu, oh ya dewa itu dulunya begini. Nah, karena generasi ini perlu tahu juga cerita-cerita itu, nah saya tampilkan di buku ini di bagian pertama bagian pertama ini mengenal dewa lebih dekat dari masa kecil, masa dewasa, masa berkaryanya beliau,
terus menjadi tokoh pendidikan dan sebagainya. Nah, itu bagian pertama. Bagian keduanya mengisahkan bercerita tentang ide gagasan ya, gagasan dan perjuangan Dewa untuk dunia pendidikan. Nah, di sini ada, silakan yang lebih pengen tahu lebih dalam ya silakan baca. Iya. Di sini bagaimana cara mengelola lembaga pendidikan yang bonafide ada juga di sini diterangkan ya di bagian kedua. Bagian ketiga yaitu sedikit menampilkan karya-karya beliau, karya emas beliau, diantaranya yaitu Kampus Hijau, yang di dalamnya ada 9 lembaga dari TK sampai pesantren dan perguruan tinggi, kira-kira begitu. Nah, terakhir bagian keempat yaitu testimoni, pandangan tentang Pak Dewa dari teman, dari kerabat dan lain sebagainya. Di sini juga ditampilkan ada 3 kiai yang berhasil saya wawancarai untuk bisa menceritakan sebenarnya tentang Dewa. Dewa itu siapa? Nah, ada di sini diterangkan oleh para kiai, 3 kiai ini. Meskipun sebenarnya banyak juga ya kalau ada kesempatan waktu sih saya bisa merekam pandangan-pandangan kiai-kiai lain atau tokoh-tokoh lain terkait dengan Pak Dewa gitu kira-kira begitu. Baik Pak. Nah jadi gitu teman-teman. Saya juga Pak setelah membaca buku ini benar-benar merasa Masya Allah begitu banyak inspirasi gitu. Yang saya kenal Pak Dewa tokoh sekarang gitu seperti udah jadi besar, tapi sejak kecilnya itu benar-benar menginspirasi saya bahwasanya apa yang beliau lakukan semenjak kecil ini sudah menggambarkan apa yang terjadi sekarang gitu Pak. Maka di situ saya pun bertanya-tanya gitu sampai alhamdulillah ketemu dengan penulisnya langsung. Kisah luar biasa apa sih Pak yang sekiranya benar-benar Bapak rasakan sekarang ketika beliau kecil atau semasa Bapak mengenal beliau ini yang begitu menginspirasi kita gitu Pak? Pertama mungkin yang harus kita ketahui dari figur Dewa yaitu orangnya sederhana. Berpikir pun sederhana, tidak menjelimet seperti orang harus dengan teori ini. Beliau tidak. Menurut saya seperti itu. Jadi sederhana, penampilannya sederhana, pola pikirnya sederhana, tapi dari kesederhanaan itu apa yang ada di benaknya 100% pengen diwujudkan dalam kehidupan nyata. Ya, contoh misalkan kalau orang pengen menjaga kultur Jamiah Nahdlatul Ulama, ya salah satunya yaitu dengan membangun generasi NU. Nah, membangun generasi NU itu caranya dengan apa? Ya dengan pendidikan. Nah, beliau mewujudkan ini dengan mendirikan sekolah yang labelnya langsung sekolah NU kira-kira gitu, dan di dalamnya juga kurikulum dan pelajarannya juga berkaitan erat dengan apa yang menjadi prinsip-prinsip NU kira-kira seperti itu. Pesantrennya juga sama, dan pesantren NU yang pengelolaannya secara modern dan pengajiannya juga kolaborasi antara yang modern dan yang salaf ya. Ya hanya saya pikir hanya ada di sini. Hanya ada di sini, betul Pak. Darul Ma'arif. Jadi kenapa modern? Modernnya mungkin tujuannya ya menyasar anaknya orang kelas menengah ke atas. Kalau selama ini sebelum ada pesantren Darul Ma'arif Kaplongan di Indramayu ini, mungkin orang kelas menengah ke atas destinasi pesantren untuk anaknya dilarikan ke bukan pesantren NU. Kalau di luar NU memang sudah banyak pesantren yang modern kan gitu di luar NU. Tapi kalau di NU ya hanya beberapa lah. Ya, nah akhirnya kalau ini terus dibiarkan apa yang terjadi? Nanti generasi NU ke depan bisa jadi berkurang kan gitu loh. Nah, akhirnya beliau tampil, oh ini lembaganya harus begini, sekolahnya begini, pesantrennya begini, tapi ini mengajarkan tentang
nilai-nilai NU, itu iya. yang Iya, betul, saya pikir betul. sederhana anunya Pak Dewanya. Makanya kemarin di podcast sebelumnya kita bahas tuh kenapa Iya. kampus hijau itu pondok salap tapi juga modern gitu. Iya, Dan itu jadi pertanyaan beberapa banyak wali santri. Ya luar biasa lah. Nah, Bapak kan sudah kenal Pak Dewa lama, sudah menjadi TA-nya Pak Dewa sejak lama. Karakter apa sih Pak yang Bapak teladani dari sosok Dedi Wahidi ini? Kerja keras luar biasa. Ini cerita apa namanya? Realita ya. Selama kita mendampingi beliau, ada beberapa staf dan tenaga ahli, termasuk juga driver. Beliau apa namanya dalam kurun waktu tertentu atau hampir selama hidupnya beliau belum pernah sakit. Belum pernah sakit meskipun didera dengan kesibukan yang padat. Selalu fit, Sehat. selalu sehat badannya. Tapi para pembantunya ini atau orang-orang di sekelilingnya ini dari driver, terus tenaga ahli, staf dan sebagainya, kadang bergantian. Bulan ini siapa kena sakit? Dari stafnya malah Dari yang stafnya. Bulan lagi siapa yang sakit? Izin ketika rapat bareng misalkan, si A ini mana? Ini Pak ada laporannya Pak, izin sakit. Beliaunya nggak pernah sakit. Nah itu yang menurut saya tidak dimiliki banyak orang. Iya. Apa namanya keistimewaan itu, jarang sakit, kerja keras, jujur dan tidak pernah punya pikiran negatif terhadap orang. Ya tidak pernah punya pikiran negatif terhadap orang. Jadi mungkin ya kalau ada orang yang sedikit tidak suka dengan dia, dengan beliau, terus ya beliau hanya Ya sudah gitu. ya biasa saja, saja. diikhlaskan saja. Mudah-mudahan apa namanya ketidaksukaannya terhadap beliau ya apa namanya menjadi motivasi tersendiri buat beliaunya. Orangnya sih terserah mau bagaimana. Kira-kira itu lah. Iya. Nah kalau ini Pak, kalau yang saya kenal dari Bapak Dewa itu kan selama saya menjadi pengurus di sini, kadang Bapak Dewa itu ketika sedang dinas ini, sedang pakai baju rapi gitu. Iya. Mungkin ketika saya bertemu beliau sedang berbaju seperti itu, tegas gitu Pak. Kadang suaranya pun berbeda saat bertanya. Tapi ketika saya ngobrol dengan Bapak Dewa berdua sedang posisi goes gitu Pak, itu santainya beda gitu suasananya. Nah, Bapak ini kan menjadi tenaga ahlinya Pak Dewa gitu Pak. Nah, apa pernah kejadian apa atau pengalaman terkesan apa yang menjadi paling berkesan di benak Bapak ketika menjadi tenaga ahlinya Pak Dewa gitu? Istilah pesantrennya sih mungkin Pak Dewa itu apa namanya kalau berkomunikasi selalu paham dengan muktadol hal dan muktadol makomnya ya. Nah ini yang diajak bicara ini siapa ini? Itu selalu bisa menempatkan itu. Menurut kadang kita kan bicara ya pengennya formal terus, nggak bisa berbicara secara santai. Komunikasi sama anak kecil saja itu bisa. Kita kan nggak bisa. Artinya menyambungkan menyampaikan pengertian yang kita punya terhadap anak kecil itu beliau bisa. Nah, saya terbukti waktu di sini misalkan kan suka apa namanya ketemu dengan anak-anak TK yang di sini, anak-anak SD itu kan masa sih seorang tokoh sebesar beliau bisa komunikasi kan lucu bisa gitu. Bercanda sama anak kecil. Iya, tapi itu bisa. Kita kadang ya itu siapa sih anak kecil kan gitu. Tapi beliau bisa menyampaikan itu. Jadi ya gitulah pokoknya dewa ya dewa kayak gitu kira-kira gitu. Kalau ini sih Pak tadi yang saya tanyakan itu ketika Bapak menjadi tenaga ahlinya gitu, ada pengalaman atau kejadian apa yang sampai sekarang masih terngiang ketika saya TA ini pernah seperti ini, pernah ada kejadian seperti ini gitu Pak, dan itu benar-benar berkesan untuk saya atau menjadi memori tersendiri gitu? Ya banyak sih ya, banyak. Tapi yang agak terkesan mungkin ya itu tadi cara berkomunikasi sama orang yang selalu masih saya ingat. Ketika posisi marah pun misalkan, ya kita kan namanya orang dekat ya. Orang dekat itu jangan dikira apa namanya dianggap enaknya saja. Oh enak dekat dengan siapa, dengan A si B. Padahal kan orang dekat itu
ya sudah campur aduk kan. Kadang diperintah, kadang diberikan apresiasi, kadang dimarahin kan gitu loh. Yang kayak gitu kan tidak banyak diketahui oleh orang. Nah, marah juga pernah terhadap kita sebagai orang-orang dekatnya, sudah ya manusiawi lah ya, marah. Tapi setelah marahnya itu tidak lama. Hanya hitungan ya mungkin jam lah ya, 1 jam. Setelah itu ya kalau bahasa Jawanya ajer lagi. Ajer tuh ya? Ceria lagi, tidak. Oh iya, kita kan kadang ketika tidak senang sama orang, habis marah orang bisa 3 hari belum selesai kan gitu loh. Gondok di sini. Beliau enggak. Hitungan jam lah, 1 jam 2 jam selesai. Habis itu kadang untuk biasanya ada juga teman kita yang dekat dengan Pak Dewa suka bercandaan sama saya. Aduh, ini saya sudah lama ini nggak pernah dimarahin Pak Dewa. Loh, maksudnya apa? Kok pengen dimarahin? Karena setelah dimarahin pasti pulangnya dikasih duit katanya. Nah, jadi itu mungkin diantara pola komunikasinya sama orang. Jadi ketika sudah marah, pulangnya ketika misalkan kita contoh kita contoh datang ke rumahnya silaturahim ke Pak Dewa. Tiba-tiba Pak Dewa marah. Nah, setelah selesai obrolan dan marahnya selesai dan udah bubar, pulangnya dikasih duit. Dan ini ada banyak orang yang mengharapkan dimarahin Pak Dewa hanya karena pengen dapat duit. Kira-kira seperti itu. Padahal yang namanya dimarahin nggak mau ya Pak. Tapi ini berbeda. Iya. Pokoknya yang namanya dimarahin pasti kan nggak enak ya. Pasti nggak enak. Yang namanya dimarahin. Tapi setelah tidak dibikin enak sama Pak Dewa, dibikin enak. Minimalnya ketidakenakannya orang habis dimarahin itu berturun lah. Tensinya turun. Karena dikasih sesuatu kira-kira gitu. Itu menarik juga. Itu jarang dimiliki oleh orang lain. Iya, kalau kita marah pasti ya udah marah gitu. Ini mah Pak Dewa abis marah tapi ngasih uang gitu kan, sesuatu yang beda gitu ya Pak. Nah, kalau Bapak yang Bapak kenal mengenai Pak Dewa kan sekarang menjadi tokoh gitu ya Pak. Nah, apa sih label NU yang ditinggikan oleh Pak Dewa atau yang terkenal di tokoh-tokoh lain setelah mereka kenal Bapak Haji Dede Wahidi ini? Ya, lagi-lagi saya harus promosi buku lagi nih ya. Di dalam buku ini juga diceritakan nih. Di buku ini diceritakan ketika Pak Dewa menjadi ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Nah, dalam satu kesempatan ada momen peletakan batu pertama gedung pusat dakwah NU Jawa Barat atau yang sekarang menjadi kantor PWNU Jawa Barat. Nah, itu peletakannya mengundang Ketua Umum PBNU saat itu Kiai Haji Hasyim Muzadi. Nah, dalam sambutannya beliau mengatakan, nah ini asli nih, tidak direkayasa. Saya mulai saat ini saya nyatakan dicabut label Ashabul Kahfi untuk NU Jawa Barat. Karena melihat Ketua PWNU Jawa Barat, Pak Haji Dede Wahidi, insya Allah bisa lari cepat untuk bisa membangun PWNU Jawa Barat. Terbukti hari ini pada waktu itu ada peletakan batu pertama kantor NU Jawa Barat. Selama 81 tahun itu NU Jawa Barat belum pernah memiliki kantor permanen, kantor resmi, hanya numpang-numpang. Nah, itu dianggap sebagai Ashabul Kahfi itu mungkin karena ceritanya Ashabul Kahfi kan kita tahu tidur sendiri panjang, kan, tidur panjang kan, beratus-ratus tahun kan gitu loh. Setelah itu bangun keluar kan dari gua. Nah, kira-kira NU Jawa Barat setelah dipimpin Pak Haji Dede Wahidi bangun dari tidur panjang dan siap melakukan kegiatan-kegiatan, aksi-aksi keumatan untuk masyarakat NU Jawa Barat, kira-kira seperti itu. Ini ada yang menarik juga di buku ini diceritakan. Nah, di buku ini juga ada banyak pendapat tokoh pendidikan misalkan. Ternyata sama dengan ketika saya analisis, oh ini pendapatnya misalkan pendapat tentang pendidikan, tokoh pendidikan nasional kita kan sudah jelas, kita tahu sendiri, tahu semua kan, Kiai Hajar Dewantara. Nah, ini di belakang juga sudah kita kutip dan ternyata memang
sesuai dengan termasuk juga tujuan pendidikan menurut para tokoh, termasuk juga menurut konstitusi kita, menurut undang-undang kita, tujuan pendidikan itu apa sih? Nah, kita ya lagi-lagi diingatkan oleh apa namanya statementnya Pak Deddy Wahidi. Oh, tujuan pendidikan itu seperti ini. Ternyata sama dengan yang terkutip di apa namanya undang-undang atau di konstitusi kita, di perundangan kita, juga menurut para tokoh-tokoh, baik tokoh pendidikan nasional, apa namanya sesuai dengan kewajiban menuntut ilmu kan juga dalam hadis diriwayatkan kan juga ada. Pak Dewa juga selalu apa namanya berbicara tentang pentingnya menuntut ilmu, mencari pendidikan sampai apa namanya batas akhir usia kita di dunia, kira-kira seperti itu kan gitu loh. Banyak apa namanya termasuk juga di dalamnya bagaimana menjadi guru yang baik. Nah, jadi istilah Jawanya kan ada guru ya digugu dan ditiru kan gitu. Digugu dan ditiru kalau bahasa Jawanya. Di situ ada pendapatnya Pak Dewa, pendapatnya para tokoh, termasuk juga menurut undang-undang guru dan dosen juga ada di situ di buku ini diceritakan. Banyak pokoknya ya lebih jelasnya sih memang harus baca. Betul Pak. Ya kalau yang belum punya duit ya pinjam dulu kan gitu, kira-kira beli terus jangan sampai minjem bukunya kan gak enak nanti. Bisa dijadikan apa namanya buku referensi, bisa dijadikan buku bacaan bebas. Dan buku ini kan sudah resmi ada barcode-nya di ISBN-nya kalau istilah dulu sih. Dan ini sudah terdaftar di Perpustakaan Nasional. Jadi ini sudah buku legal. Insya Allah ini buku pertama yang menulis tentang Badewa yang berhasil terpublish. Nah, sebelumnya memang ada juga orang apa namanya berinisiatif untuk menulis buku, sudah melakukan proses-proses wawancara dan lain sebagainya. Pada akhirnya gagal terbit, kira-kira gagal tayang lah kayak gitu. Alhamdulillah saya ini sudah berhasil dan untuk kata pengantar pun bukan orang sembarangan, ini orang tokoh pendidikan juga kan gitu loh. Ini ada Profesor Dr. Muhammad Salahuddin MPD MA, ini rektor UPI yang setiap harinya ya selalu menggeluti dinamika pendidikan. Nah, itu tepat lah kira-kira. Meskipun ya tadinya sih ada banyak yang harus diwawancarai tentang Dewa, tokoh-tokoh yang lain karena kesempatan waktunya yang apa namanya sangat sedikit bagi saya karena harus beraktivitas sebagai anggota DPR di Kabupaten Indramayu. Saya pengen nanya dong Pak, keluar dari konteks nih mungkin ya. Kalau kita ini bekerja gitu, yang namanya orang bekerja ya dunia gitu ya Pak. Pasti yang namanya orang bekerja mencari uang Pak. Nah, jikalau bekerja bukan lagi untuk uang Pak, Bapak ingin menjadi apa gitu? Menjadi kemit masjid kira-kira seperti itu. Karena hidupnya di masjid kan gitu loh. Apa namanya ngurus masjid, bersih-bersih kan gitu loh. Kalau saya suaranya tidak terlalu bagus ya. Kalau suaranya bagus kan bisa azan untuk mengawali sholat dan sebagainya. Kira-kira itu ya kayaknya menurut saya adem gitu ya Pak. Iya, asik tinggal di masjid sebagai kemit masjid, kira-kira seperti itu. Siap-siap Pak. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak, kita ternyata ngobrol udah cukup lama ini kalau dilihat waktunya. Nah, ini kan teman-teman juga pasti penasaran Pak, termasuk saya juga yang sudah baca satu kali pasti ingin baca lagi. Karena saya setelah mendengar penjelasan dari Bapak beberapa kok ada yang perlu saya perdalam gitu. Nah, harapan Bapak nih Pak sebagai penulis dari buku ini terhadap pembaca apa sih Pak? Harapannya ya setelah bukunya pertama dibeli ya, dibeli terus ya mungkin sebagian hasil penjualannya juga kan pasti nanti ada ditasarufkan dalam kegiatan sosial kan gitu loh. Terus setelah dibeli ya dibaca. Nah, setelah dibaca baru paham dan kira-kira apa yang ada di buku ini diceritakan ya diimplementasikan atau dipraktekkan karena buku ini menurut saya ini sangat inspiratif ya, terutama bagi
tokoh-tokoh muda NU atau calon tokoh lah, orang yang mau menjadi tokoh, anak muda yang pengen menjadi tokoh, kira-kira ya harus baca buku ini. Atau orang NU yang pengen berhasil mengelola lembaga pendidikan, ya harus baca buku ini. Ya, kiat-kiatnya meskipun sederhana ya, tidak detail ya, harus A, B, C, enggak, tapi secara spirit sudah terwakili di buku ini, bagaimana kita membangun dan sekaligus mengelola lembaga pendidikan NU yang bonafide. Gitu. Jadi begitu teman-teman. Nah, kita ternyata sudah ngobrol panjang lebar dengan Bapak Imron Rosadi, penulis buku Pendidikan di Mata Dewa. Nah, begitu mungkin ada kesimpulan yang bisa saya raih dari buku ini, termasuk dari penjelasan Bapak, bahwasanya pendidikan itu mungkin di mata Dewa adalah satu-satunya gerbang menuju kesuksesan gitu Pak. Karena dari tadi Bapak bercerita ke saya bahwasanya Pak Dewa sudah jadi DPR komisi sekian infrastruktur tapi masih memikirkan pendidikan. Nah, mungkin apa yang terdapat di buku ini bahwasanya pendidikan itu adalah satu-satunya gerbang menuju kunci masa depan yang gemilang. Tanpa pendidikan mungkin apalah daya kita, seperti dalam Mahfudat mungkin laulal ilmu lakanan nasukal bahaim. Tanpa ilmu mungkin manusia akan seperti binatang. Nah, mungkin sekian saja Pak. Terima kasih atas kehadirannya di podcast kita. Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan. Yang pasti saya menyarankan kepada Sobat DM untuk baca ini, terutama kepada teman-teman saya, karena benar-benar sekali di buku ini menginspirasi saya, menginspirasi para pembaca nanti, bahwasanya seorang santri atau tidak semua yang bisa sukses itu meniti karirnya itu dari atas, bahkan dari bawah pun bisa setinggi ini, dan itu terjadi kepada tokoh kita Bapak Haji Dede Wahidi. Terima kasih Pak, mungkin sekian saja di podcast kali ini. Jangan lupa teman-teman, sekarang kita sudah di PSB gelombang 2. Kepada wali santri atau Bapak Ibu di rumah, jangan lupa daftarkan anak putra putrinya untuk pesantren di Pondok Pesantren Darul Ma'arif. Nah, kemudian untuk teman-teman yang mau beli buku ini, terdapat linknya di bawah ini ya. Di bawah ini terdapat link untuk pembelian buku ini. Dan jangan lupa untuk link pendaftaran juga nanti kita cantumkan di deskripsi di bawah ini. Mungkin sekian podcast kali ini. Terima kasih Bapak Imron atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.